Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia yang berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, sistem perorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila juga memiliki kebebasan individu, tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Prinsip pokok demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak ateis. Dan yang kedua yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, nilai moral yang terkandung. Dalam demokrasi Pancasila, persamaan untuk seluruh rakyat Indonesia, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia mengacu kepada kesetaraan hak dan kewajiban yang dipikul setiap masyarakat tanah air. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai moral ini menjelaskan kondisi warga negara Indonesia yang tidak hanya boleh menerima hak, namun juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Demokrasi Pancasila membebaskan setiap individu dengan batasan yang bertanggung jawab. Artinya, setiap masyarakat harus terus memperhatikan hak dan kewajiban dari orang lain dan diri sendiri. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan ras, etnis, golongan suku, agama, dan lainnya. Yang itu mengambil keputusan dengan musyawarah. Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan adil, yakni melalui musyawarah. Dengan kata lain, pengambilan keputusan tidak boleh mengutamakan kaum mayoritas, namun juga harus menjangkau kaum minoritas, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Demokrasi Pancasila menjunjung cita-cita nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia, di mana Indonesia berupaya menciptakan kebaikan bagi bangsa sendiri, sekaligus menciptakan perdamaian dunia, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dalam kehidupan sehari-hari, seluruh warga negara harus mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan seperti yang dikatakan dalam sila ke-3. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Dalam bukunya, Pendidikan, Pembelajaran, dan Penyebaran Kewarganegaraan Idris Israil menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan yang kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, tidak kenal adanya partai, pemerintahan, dan partai oposisi. Dan yang kelima, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Fungsi demokrasi Pancasila. Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Contohnya itu kayak ikut menyukseskan pemilu, ikut menyukseskan pembangunan, ikut duduk dalam badan perwakilan atau pemusyawaratan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu fungsinya menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Yang kelima, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara. Dari kesimpulan tentang demokrasi Pancasila yaitu demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang berdasarkan pada asas-asas Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Pemerintahan ini
dibangun secara musyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat. Tujuan utama demokrasi Pancasila yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia dengan menjamin partisipasi aktif warga negara dalam berproses untuk pembuatan keputusan dan pelaksanaannya, serta memastikan bahwa perundang-undangan di negara ini patuh dan dijalankan sesuai dengan yang seharusnya. Saya Miftahul Marati Sa'diyah. Itulah penjelasan saya tentang makalah kelompok kami tentang berjudul Demokrasi Pancasila. Saya Pak Miftahul Marati Sa'diyah dengan NIM 208230007 izin pamit undur diri. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan penjelasan saya tentang makalah kali ini, saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.